Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, sebagai salah satu makhluk, manusia harus mempertahankan posisinya sendiri dan berperilaku dengan bersungguh-sungguh dan dengan patuh menjaga apa yang dipercayakan kepadanya oleh Sang Pencipta. Dan manusia tidak boleh bertindak di luar garis atau melakukan hal-hal di luar jangkauan kemampuannya atau melakukan hal-hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Manusia tidak boleh mencoba menjadi hebat atau luar biasa atau berada di atas yang lain atau berusaha menjadi Tuhan. Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak diinginkan oleh manusia. Berusaha menjadi hebat atau luar biasa itu tidak masuk akal. Berusaha menjadi Tuhan lebih memalukan lagi, menjijikkan dan tercela. Apa yang patut dipuji dan apa yang harus dipegang oleh makhluk-makhluk lebih dari apapun adalah menjadi makhluk yang sejati. Ini adalah satu-satunya tujuan yang harus diikuti oleh semua orang. Amin. Membaca bagian firman Tuhan ini benar-benar menyentuh bagiku. Itu membuatku teringat dengan beberapa pengalamanku. Aku menyukai seni peran sejak aku masih kecil dan sangat mengagumi para selebriti dan bintang film. Aku sangat terkesan dengan akting mereka di atas panggung yang dipuja dan dikagumi semua orang. Bahkan sebelum lulus dari SMP aku telah mendaftarkan diri ke sekolah teater dan 3 tahun kemudian aku menjadi seorang aktor. Dalam setiap pertunjukan, sungguh menyenangkan bagiku untuk melihat semua orang yang hadir menunjukkan pandangannya kepada kami saat kami tampil. Dalam imanku, kulakukan tugasku sebagai aktor, memainkan beberapa peran dalam film-film yang dibuat oleh gereja. Saat saudara-saudari memujiku, aku sungguh bahagia. Dan kupikir, jika aku bisa menjadi pemeran utama dalam sebuah film, mereka semua akan melihatku dan aku yakin mereka akan mengagumiku. Itu akan luar biasa. Ketika gereja bersiap untuk membuat film lain di kemudian hari, seorang saudara menyuruhku untuk mengikuti audisi. Kupikir karena aku sudah menjadi aktor dan memiliki pengalaman, aku pasti akan mendapatkan peran dalam film itu. Aku dengan senang hati menunggu kabar untuk diberitahu bahwa aku mendapatkan peran di film itu. Selama beberapa hari itu, aku bisa membayangkan pemandangan di mana semua orang memandangiku dengan kagum. Pemikiran ini membuatku sangat bahagia. Namun beberapa hari kemudian, pemimpin mengatakan kepadaku bahwa aku tidak lulus audisi. Dan bahwa aku sebaiknya bergabung dengan tim Injil karena mereka kekurangan tenaga. Aku tertegun dan merasa sangat menentang, bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka tidak memilihku? Aku telah memainkan banyak peran utama sebelumnya, dan orang lain semua berkata, aktingku bagus. Mengapa mereka tidak memilihku? Apakah mereka membuat kesalahan? Aku tidak bisa pamer dalam pekerjaan Injil. Tidak ada kebanggaan di dalamnya. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa menentang, dan aku sama sekali tidak bisa menerima hasil itu. Namun kupikir karena memberitakan Injil adalah kehendak Tuhan, aku harus menurut. Aku harus memiliki hati nurani dan nalar. Aku harus tunduk, jadi aku dengan enggan mengiyakan. Meskipun aku sedang memberitakan Injil, aku selalu berpikir tentang bagaimana saudara-saudari mengagumiku ketika aku sedang berakting. Dan khususnya saat aku melihat orang lain yang dengannya aku telah beradu akting dalam sebuah film, aku sangat iri. Kupikir, akan sangat menyenangkan bila tugasku adalah berakting lagi. Lalu aku akan menjadi seperti mereka, bisa berakting di film sepanjang waktu. Saudara-saudari yang mengenalku akan melihatku dan mengagumiku. Mengapa mereka tidak memilihku? Semakin aku memikirkannya, semakin aku menderita. Aku mengabaikan tugasku dan tidak memperlengkapi diriku dengan kebenaran untuk pekerjaan Injil. Ketika seseorang yang sedang menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman bertanya, aku tidak tahu kebenaran apa yang harus kupersekutukan. Aku berangsur-angsur mulai merasa semakin jauh dari Tuhan, dan ketika membaca firman Tuhan, aku tidak mendapatkan pencerahan Roh Kudus. Aku juga tidak mampu merasakan hadirat Tuhan ketika aku berdoa, dan pikiranku terus berputar. Dalam penderitaanku, aku berseru kepada Tuhan dalam doa berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menderita sekarang. Aku sangat ingin melakukan tugasku sebagai aktor dan dikagumi. Aku tidak mampu tunduk pada pengaturan-Mu. Kumohon bimbinglah aku untuk mengenal diriku sendiri dan memahami kehendak-Mu." Setelah berdoa, aku membaca 2 bagian firman Tuhan ini.
Apakah arti ketundukan yang sejati? Setiap kali Tuhan melakukan hal yang sesuai dengan keinginanmu, dan engkau merasa segalanya memuaskan dan pantas, dan engkau diizinkan untuk unggul, engkau merasa bahwa ini sungguh mulia. Dan engkau berkata, terima kasih Tuhan, dan dapat tunduk pada pengaturannya. Namun setiap kali engkau ditugaskan di tempat yang biasa-biasa saja, di mana engkau tidak pernah dapat menjadi unggul, dan di mana tak seorang pun pernah mengakuimu, engkau tidak lagi merasa bahagia dan mengalami kesulitan untuk tunduk. Tunduk ketika situasinya menguntungkan biasanya mudah. Jika engkau juga bisa tunduk dalam keadaan yang tidak menguntungkan, keadaan di mana segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu dan perasaanmu menjadi terluka, keadaan yang membuatmu lemah, yang membuatmu menderita secara fisik dan memukul reputasimu, yang tidak dapat memuaskan keangkuhan dan kebanggaan dirimu, dan yang membuatmu menderita secara psikologis, maka engkau benar-benar memiliki tingkat pertumbuhan. Begitu bersangkut paut dengan kedudukan, gengsi atau reputasi, hati setiap orang melompat dalam pengharapan. Dan masing-masing dari engkau selalu ingin unggul menjadi terkenal dan diakui. Setiap orang tidak mau menyerah, sebaliknya selalu ingin bersaing. Meskipun bersaing itu memalukan dan tidak diizinkan di rumah Tuhan. Namun tanpa persaingan, engkau masih belum puas. Ketika engkau melihat seseorang unggul, engkau merasa iri, benci, dan merasa bahwa itu tidak adil. Mengapa aku tidak bisa unggul? Mengapa selalu orang itu yang unggul dan aku tidak pernah mendapat giliran? Engkau kemudian merasakan kebencian. Engkau mencoba menekannya, tetapi engkau tidak bisa. Engkau berdoa kepada Tuhan dan merasa lebih baik untuk sementara waktu. Tetapi begitu engkau menghadapi masalah semacam ini lagi, engkau tidak dapat mengatasinya. Bukankah ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tidak dewasa? Bukankah kejatuhan seseorang ke dalam keadaan seperti itu adalah sebuah perangkap? Ini adalah belenggu natur iblis yang rusak dan mengikat manusia. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku sadar bahwa penyebab aku tidak mampu tunduk pada pengaturan Tuhan adalah karena keinginanku akan ketenaran dan status terlalu kuat. Ketika gereja memberiku tugas akting dan aku bisa pamer di depan kamera, jadi aku dengan senang hati menerimanya. Namun sekarang aku diminta untuk menyebarkan Injil. Pemikiran tidak bisa menonjol atau pamer dalam tugasku, dan sebanyak apapun yang kulakukan, tak seorang pun yang akan melihatnya, membuatku menentang dan tidak mampu tunduk. Meskipun aku kelihatannya memberitakan Injil, pikiranku dipenuhi dengan pemikiran tentang hari-hariku yang gemilang sebagai aktor. Dan saat berpikir tak melakukannya lagi, aku merasa kesal dan diperlakukan tidak adil. Aku melakukan tugas menginjilku tanpa antusiasme, bersikap negatif dan malas, dan tidak mencapai apapun. Aku sangat menyadari bahwa menyebarkan Injil adalah keinginan besar Tuhan. Dan entah aku sedang berakting ataukah memberitakan Injil, semuanya memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan dengan cara yang berbeda. Itu benar. Aku tidak cocok untuk peran itu. Jadi pemimpin mengaturku agar melakukan pekerjaan Injil. Itu adalah tugasku juga, jadi aku harus menerimanya dan berusaha keras untuk melakukannya dengan baik. Namun, aku tidak memikirkan kehendak Tuhan. Dan hanya memikirkan, apakah aku bisa pamer dan membuat orang lain mengagumiku. Aku hanya memikirkan ambisiku sendiri. Aku melakukan tugas sekadar untuk formalitas. Tetapi kenyataannya, aku mengejar reputasi dan statusku sendiri tanpa ketundukan kepada Tuhan sedikitpun. Bukankah itu menentang Tuhan dan mencoba menipu Dia? Bagaimana itu tidak membangkitkan kebencian Tuhan? Benar sekali. Bagaimana kau melakukan penerapan setelah itu? Setelah itu, aku berdoa kepada Tuhan dan menemukan jalan penerapan dalam firman-Nya. Inilah yang firman Tuhan katakan. Jika engkau ingin mendedikasikan diri dalam segala sesuatu yang engkau lakukan untuk memenuhi kehendak Tuhan, engkau tidak bisa hanya mengerjakan satu tugas. Engkau harus menerima amanat apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Entah itu sesuai dengan seleramu dan termasuk dalam minatmu atau tidak, ataukah merupakan sesuatu yang tidak engkau sukai atau belum pernah dilakukan sebelumnya, atau sesuatu yang sulit, engkau tetap harus menerimanya dan tunduk. Engkau tidak hanya harus menerimanya, tetapi engkau juga harus secara proaktif bekerja sama dan mempelajarinya serta memperoleh jalan masuk. Bahkan seandainya engkau menderita dan belum mampu menampilkan diri dan bersinar, engkau tetap harus menjalankan pengabdianmu. Engkau harus menganggapnya sebagai tugas yang harus kau penuhi, bukan sebagai urusan pribadimu, melainkan sebagai tugasmu. Bagaimana seharusnya orang memahami tugas mereka? Tugas seseorang muncul pada saat Sang Pencipta, Tuhan, memberikan kepada orang tersebut tugas untuk dilakukan. Tugas yang diberikan Tuhan kepadamu, amanat yang diberikan Tuhan kepadamu, semua ini adalah tugasmu. Ketika engkau mengejarnya sebagai tujuanmu, dan engkau sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan, dapatkah engkau tetap menolak amanat Tuhan? Engkau tidak boleh menolak.
Engkau harus menerimanya, bukan? Inilah jalan penerapan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku menyadari dari firman Tuhan bahwa tugas adalah amanat Tuhan, karena itu tak boleh dilalaikan. Entah kita suka atau tidak, atau bisa pamer, kita harus menerimanya dan tunduk, dan mengerahkan segenap kemampuan kita. Aku tidak boleh menganggap tugasku sebagai usahaku sendiri demi memenuhi ambisiku untuk menonjol. Aku harus mengutamakan kepentingan rumah Tuhan dan tanggung jawabku terlebih dahulu, berada di posisi seorang makhluk ciptaan dan tunduk pada pengaturan Tuhan. Itu benar Setelah itu, sekali. aku dengan rajin memperlengkapi diriku dengan prinsip-prinsip kebenaran untuk pekerjaan Injil dan berdoa kepada Tuhan ketika aku menghadapi kesulitan. Aku menemui saudara-saudari untuk mencari dan bersekutu. Tanpa kusadari, keadaanku telah membaik. Dan dalam tugasku, aku melihat bimbingan dan berkat Tuhan. Aku mulai melihat hasil. Syukur kepada Tuhan. Amin. Iya. Setelah melewati ini, aku merasa bahwa aku mampu menerapkan sedikit kebenaran. Bahwa aku bisa berhenti ingin menjadi aktor dan menonjol. Aku juga merasa bahwa aku mulai taat kepada Tuhan. Namun kemudian sesuatu yang lain terjadi dan keinginanku akan ketenaran dan status kembali memunculkan dirinya. Suatu hari, pemimpin memberitahuku bahwa mereka membutuhkanku untuk terlibat dalam video musik. Aku sangat senang mendengar ini. Dan kupikir, jika kali ini aku terpilih menjadi peran utama, maka banyak saudara-saudari akan melihatku ketika kami selesai syuting dan ditayangkan secara online. Sungguh menyenangkan, ini kesempatan bagus untuk bisa pamer. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Aku harus melakukan yang terbaik. Semakin aku memikirkannya, semakin bahagia aku rasakan. Namun di luar dugaanku, adegan di mana aku di-shoot hanyalah beberapa detik dari keseluruhan film. Dan peranku adalah melaporkan orang yang memberitakan Injil pada akhir zaman. Hatiku merasa hancur. Dengan aku memainkan peran galak begitu dan hanya tampil beberapa saat. Aku bertanya-tanya apa pendapat saudara-saudari tentang diriku. Dan aku mengeluh kepada beberapa saudara selama syuting. Mengapa mereka membuat kita memainkan peran yang sedemikian buruk? Aku bahkan belum selesai berbicara ketika salah seorang dari mereka berkata, "Saudari, semua jenis peran diperlukan untuk video musik ini. Ada peran utama dan peran pembantu. Orang-orang dipilih untuk peran apapun yang cocok dengan mereka dan kita harus tunduk. Lagi pula, fakta bahwa kita bisa menjadi aktor dan melakukan bagian kita untuk pekerjaan Injil di rumah Tuhan adalah peninggian apapun perannya." Iya benar. Iya, itu benar. Aku benar-benar malu ketika aku mendengarnya mengatakan itu. Tugas kami sama persis, tetapi dialah yang memiliki sikap yang benar. Mengapa aku sama sekali tidak mampu tunduk? Namun, aku masih merasa agak menentang, berpikir, kalian belum pernah menjadi aktor sebelumnya, jadi kalian senang memainkan peran apapun. Tetapi aku berbeda. Aku seorang aktor dalam kelompok teater sebelumnya, dan aku selalu mendapatkan peran sebagai orang baik. Dan aku telah memainkan peran utama di rumah Tuhan. Tetapi sekarang, aku memerankan tokoh yang kejam dan mengerikan ini. Ini sangat memalukan. Semua orang sangat gembira ketika video musik itu diunggah. Tapi aku tak mampu menunjukkan antusiasme sedikit pun. Melihat diriku memainkan peran yang mengerikan itu, membuatku merasa kesal dengan cara yang tak bisa kujelaskan. Apa yang akan orang pikirkan tentang diriku setelah aku memainkan peran semacam itu? Aku sadar bahwa aku berada dalam keadaan yang salah, jadi aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku merasa kesal dan menderita hanya karena aku harus berperan sebagai peran pembantu, penjahat, dan aku belum bisa tunduk. Kumohon bimbinglah aku untuk mengenal diriku sendiri dan tunduk pada pengaturan-Mu. Setelah berdoa, aku membaca firman Tuhan ini. Watak iblis yang rusak sangat dalam berakar dalam diri manusia, itu menjadi hidup mereka. Apa yang sebenarnya dicari dan diinginkan manusia? Di bawah pengaruh kuat watak jahat yang rusak, apa cita-cita, harapan, ambisi, dan tujuan serta arah hidup manusia? Bukankah semua itu bertentangan dengan hal-hal positif? Yang terutama, manusia selalu ingin terkenal atau menjadi selebriti. Mereka ingin mendapatkan ketenaran dan martabat tinggi. Apakah ini hal-hal positif? Ini sama sekali tidak sejalan dengan hal-hal positif. Selain itu, semua ini bertentangan dengan hukum Tuhan yang berkuasa atas nasib manusia. Mengapa aku mengatakan itu? Orang macam apa yang Tuhan inginkan? Apakah Dia menginginkan orang yang hebat, selebriti, bangsawan, atau orang yang menggoncangkan dunia?
Tidak. Jadi orang macam apa yang Tuhan inginkan? Dia menginginkan orang yang rendah hati yang berusaha menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang memenuhi syarat, yang dapat memenuhi tugas makhluk ciptaan, dan yang dapat memenuhi standar sebagai manusia. Lalu apa yang diakibatkan oleh sebuah watak jahat yang rusak terhadap manusia? Penentangan terhadap Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang yang menentang Tuhan? Penderitaan. Penderitaan yang terjadi adalah kebinasaan. Ini jauh lebih buruk daripada penderitaan. Yang engkau lihat tepat di depan matamu adalah penderitaan, kenegatifan, dan kelemahan. Dan itu merupakan penentangan dan keluhan. Akibat apa yang akan dihasilkan semua ini? Kebinasaan. Ini bukan masalah kecil dan ini bukan lelucon. Amin. Setelah membaca bagian ini, aku merenungkan mengapa aku selalu menginginkan peran utama. Itu karena aku bisa membuat orang lain mengagumi dan memujaku dengan memainkan peran utama. Sama seperti para bintang film yang memiliki banyak pengiring kemanapun mereka pergi. Dan setiap tindakan mereka diikuti dan juga ditiru. Kupikir itulah satu-satunya cara hidup yang hebat dan berharga. Sedangkan memainkan peran kecil, peran pembantu, adalah memalukan. Aku tidak bisa menjadi terkenal atau pamer. Itulah sebabnya aku menderita dan tak bisa tunduk pada lingkungan yang diatur Tuhan. Melalui perenungan, aku sadar alasan utama di balik pengejaranku adalah karena telah dipengaruhi oleh racun iblis seperti membawa kehormatan bagi nenek moyangmu, seperti pohon hidup untuk kulitnya. Manusia hidup hanya demi nama baiknya. Aku menganggap ini sebagai pengejaran yang positif. Dan aku merasa bahwa aku harus berusaha untuk menonjol dan dapat dikagumi. Berpikir bahwa itu artinya memiliki ambisi dan cita-cita. Terutama ketika aku melihat para bintang itu di atas panggung yang dipuja oleh semua orang. Hal itu mengagumkan bagiku dan aku merasa iri. Aku sangat ingin menjadi seperti mereka. Itu sebabnya aku ingin menjadi aktor, menjadi bintang sejak aku masih kecil. Aku telah mendaftarkan diri ke sekolah teater sebelum lulus SMP. Aku bangun pagi-pagi dan tidur malam sekali agar aku bisa melatih keterampilanku dan mempelajari bidang keahlian itu. Ketika aku berada di atas panggung dan para penonton bertepuk tangan dengan riuh, aku sungguh menikmatinya, merasa bahwa setiap penderitaannya sepadan. Setelah menjadi orang percaya, aku tetap tak mampu menahan diri mengejar ketenaran dan status. Begitu aku menerima tugas sebagai aktor, aku ingin mendapatkan peran utama dan berakting dalam film bagus, sehingga lebih banyak orang akan mengenaliku dan menganggapku hebat. Dalam video musik terakhir ini, sutradara menugaskanku memainkan peran antagonis yang galak karena itulah yang dibutuhkan. Aku merasa itu akan merusak citraku dan memberi kesan buruk kepada orang-orang. Jadi aku tidak mampu tunduk. Dan dengan diam-diam, aku menyuarakan keluhanku. Aku sangat congkak. Dan keinginanku akan ketenaran dan status begitu kuat. Tuhan menuntut kita untuk menjadi makhluk ciptaan yang layak dan mengejar kebenaran dengan rendah hati dan melakukan tugas sebagai makhluk ciptaannya untuk menyingkirkan watak kita yang jahat dan hidup dalam keserupaan dengan manusia yang sejati. Namun aku tidak mengejar kebenaran. Aku selalu ingin menjadi pemeran utama, menjadi bintang, membuat orang lain mengagumiku. Aku ingin semua orang mengerumuniku dan menikmati kejayaan karena memainkan peran utama. Pengejaranku adalah kebalikan dari apa yang dituntut Tuhan. Itu bertentangan dengan kehendak surga. Iya benar. Itu sama seperti para selebriti yang suka diikuti kemana-mana dan ditiru orang lain. Yang ingin dipandang sebagai dewa atau dewi untuk kemudian dipuja. Jalan yang mereka tempuh adalah kejahatan. Iya, itu benar. Tuhan adalah sang pencipta. Manusia harus menyembah Tuhan dan melihat Dia sebagai Tuhan yang besar. Ini adalah prinsip yang mutlak. Namun, sebagai orang percaya, aku tak menyembah Tuhan. Dan aku gagal melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan. Aku sama seperti orang tidak percaya. Selalu berharap untuk menjadi terkenal sehingga orang-orang akan memuja dan mengikutiku. Bukankah aku berusaha untuk berdiri di posisi Tuhan? Untuk mengambil tempatnya di hati orang-orang? Bukankah aku telah menjadi musuh Tuhan? Itu adalah sesuatu yang benar-benar menyinggung watak Tuhan. Dan aku tahu jika aku tidak bertobat, aku pasti akan mengalami hukuman Tuhan yang adil. Itu benar. Iya, itu benar. Pada titik itu akhirnya aku menyadari betapa jahat dan menakutkan sebenarnya pengejaranku yang terus-menerus ingin menonjol dan menjadi bintang. Iya benar. Aku juga melihat bahwa kegagalanku
tidak mendapatkan peran utama apapun, tidak mencapai ambisi dan keinginanku. Semuanya merupakan perlindungan Tuhan yang besar bagiku. Itu benar. Itu Iya, benar itu sekali. Aku sangat tersentuh setelah memahami hal ini dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak mau lagi menentang dan memberontak terhadap-Mu, dan aku tidak peduli lagi tentang menjadi bintang atau membuat orang lain mengagumiku. Aku hanya ingin tunduk pada pengaturan dan pengelolaan-Mu, mengejar kebenaran dengan kerendah hatian, dan melakukan tugasku dengan baik sebagai makhluk ciptaan. Kemudian aku membaca bagian firman Tuhan ini. Sebagai salah satu makhluk, manusia harus mempertahankan posisinya sendiri dan berperilaku dengan bersungguh-sungguh dan dengan patuh menjaga apa yang dipercayakan kepadanya oleh Sang Pencipta. Dan manusia tidak boleh bertindak di luar garis atau melakukan hal-hal di luar jangkauan kemampuannya atau melakukan hal-hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Manusia tidak boleh mencoba menjadi hebat atau luar biasa atau berada di atas yang lain atau berusaha menjadi Tuhan. Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak diinginkan oleh manusia. Berusaha menjadi hebat atau luar biasa itu tidak masuk akal. Berusaha menjadi Tuhan lebih memalukan lagi. Itu menjijikkan dan tercela. Apa yang patut dipuji dan apa yang harus dipegang oleh makhluk-makhluk lebih dari apapun adalah menjadi makhluk yang sejati. Ini adalah satu-satunya tujuan yang harus diikuti oleh semua orang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan jalan penerapan kepadaku. Itu untuk menjagaku tetap rendah hati dan melakukan tugasku dengan baik. Dan apapun amanat yang Tuhan berikan kepadaku, aku harus menerimanya dan tunduk. Dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Gereja membuat video musik untuk memberi kesaksian tentang Tuhan. Dan entah aku berperan sebagai pahlawan ataukah penjahat, peran utama ataukah peran pembantu, itulah yang dibutuhkan rumah Tuhan. Saudara-saudari mengatur peran yang tepat berdasarkan penampilan dan sikap masing-masing aktor. Itu seizin Tuhan. Jadi aku harus tunduk dan melakukan yang terbaik dalam peran apapun. Tuhan tidak peduli jika aku memainkan peran utama atau peran pembantu, atau peran sebagai orang baik atau orang jahat. Yang Dia pedulikan adalah apakah aku tunduk kepadanya di dalam hatiku atau tidak, dan apakah aku melakukan tugas makhluk ciptaan atau tidak. Aku merasa sebuah beban yang berat terangkat ketika aku memahami hal ini. Aku berpartisipasi dalam beberapa film lagi setelah itu dan aku selalu menjadi peran pembantu. Terkadang, aku merasa kesal karena keinginanku akan ketenaran dan status tidak terpenuhi. Tetapi, aku secara sadar berdoa kepada Tuhan dan meninggalkan motifku yang salah. Dan aku mampu tunduk dan menghayati peranku. Puji Tuhan. Aku berhenti bertekad ingin menonjol dan menjadi bintang. Dan sebaliknya melakukan tugasku dengan kerendah hatian. Semua ini dicapai melalui penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Dan aku bersyukur kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Puji Iya. Tuhan.